hanya saja tidak ditekankan di bagian C itu. Ini nggak satu kebetulan, memang pengkhotbah ini bilang hendaknya orang yang hidup memperhatikannya gitu. Nah, ketika saya ketemu bagian C ini, bagian akhir ini, saya betul-betul, ya ini memang saya harus perhatikan gitu. Kenapa? Justru ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Lalu kalau mau ikut logikanya manusia, ya mending kita ke rumah pesta daripada ke rumah duka. Nah, ini yang saya mau sampaikan ke kita semua. Sedikit melebar dulu ya, Bapak Ibu. Jadi standing saya memang, Mbak Ana, kalaulah boleh, memang perempuan itu jangan mengajar firman Tuhan, jangan mengajarkan seperti yang diminta Paulus kepada Timoteus. Artinya apa? Maksud saya adalah, andaikan semua orang memang memperhatikan yang di bagian C ini, terutama bapak-bapak ya, kaum laki-laki, betapa memang semua laki-laki itu mau memberitakan Injil gitu. Saya berharap Pak Petrus adalah orang yang mau terlibat dalam pelayanan semasa hidupnya, dan ini yang mau saya sampaikan. Kenapa disampaikan pengkhotbah ini bahwa pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta? Yang saya pelajari adalah, disitulah kita ketahui bahwa ada barisan yang hilang. Ada barisan yang hilang dari orang Kristen untuk memberitakan Injil. Kalau di rumah pesta, kita nggak bakal tahu nih. Kita nggak bakal lihat ada barisan orang memberitakan Injil. Tapi ketika ada di rumah duka itulah kita boleh tahu bahwa ibarat kata kita lagi berperang, Bu Christine, sedang berbaris pasukan kita. Kemudian apa kata Tuhan? Petrus, minggir dulu ya. Pak Petrus dipanggil pulang. Artinya apa? Kita bisa tahu bahwa di barisan itu ada yang kosong. Dan dalam rangka itulah kita harus memperbaiki barisan kita lagi, merapatkan barisan kita lagi. Supaya apa? Karena musuh itu sudah, iblis itu sudah siap-siap lagi untuk menyerang barisan kita, apalagi ada yang lowong gitu. Karena Pak Petrus sudah diminta Tuhan minggir dulu. Nah, waktu saya merenung tadi di perjalanan, saya langsung buka Deborah dan Barak, Mbak Ana. Jadi saya baca lagi. Ini nanti yang saya mau harap menguatkan Bu Christine juga. Bagaimana Barak itu bilang, kalau kamu mau ikut perang, aku berani memimpin pasukan ini. Terus kata Deborah, kalau itu apa katamu, kita pasti menang dalam peperangan ini, tapi kehormatan tidak menjadi milikmu. Kata Deborah kepada Barak. Dan betul lah memang Barak itu memimpin peperangan bersama dengan Deborah, dan mereka menang, mengalahkan musuh, sampai raja atau pimpinan nanti Bu Christine boleh baca, kita baca ini ya di hakim-hakim itu ya, sebentar, di Hakim-Hakim 4 ada satu nama Bu Christine. Saya harap Bu Christine justru nanti angkat, dan kaum perempuan akan ambil bagian dalam hal ini, yaitu Yael, istri Heber, orang Keni. Ya, nah jadi sekarang saya mau balik dulu nih ke rumah duka itu. Hari ini adalah
kenapa kita harus ternyata lebih baik ke rumah duka, karena kita mau merapatkan barisan peperangan rohani kita lagi. Ya Bu Christine ya. Dan maka dari itu yang mau didorong kepada kita adalah supaya memang disiplin menyiapkan bekal kita untuk peperangan rohani itu apa? Firman Tuhan. Jadi Bu Christine harus harus lebih siap lagi sekarang untuk lebih disiplin baca Alkitab. Ya, Pak Petrus juga. Saya berharap Pak Petrus memang almarhum, ya, Pak Yanto adalah juga pribadi yang dulu disiplin baca Alkitab, yang artinya saya mau ajak semua kita, terutama Bu Christine, menganggap bahwa sebetulnya pekerjaan Pak Petrus ini masih jauh dari selesai sebetulnya. Masih jauh dari selesai terlibat dalam mengabarkan Injil. Sekarang bagaimana Bu Christine, anak-anak itu, terutama Gama ya namanya Bu ya. Gama misalnya, yang kedua siapa tadi namanya? Niko. Gama dan Niko ini Bu, yang harus Bu Christine pastikan masuk mengisi kekosongan pasukan peperangan tadi yang ditinggalkan oleh Pak Petrus. Mereka ini Bu, jangan sampai lowong, jangan sampai melewatkan atau tidak mengisi peperangan rohani itu. Untuk apa? Untuk mengabarkan Injil. Mereka harus terlibat dalam pelayanan. Saya berharap, apalagi saya lihat di sini ada apa ya, keyboard namanya ya, keyboard atau piano? Keyboard gitu ya. Keyboard. Kalau saya sih pasti ada yang memang bisa mainkan lagu-lagu rohani nih. Siapa Bu yang mainin ini biasanya Bu? Anak saya yang kerja. Siapa namanya? Niko. Niko pelayanan Bu ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Nah, mereka ini harus Ibu ajak, ayo nak pelayanan. Nggak mesti jadi pelayan firman juga gitu. Tapi pelayanan di gereja, ambil bagian. Bagiannya Pak Hunto diambil Pak Niko. Enggak bisa. Iya. Ambil pelayanan di gereja Bu, serius. Karena apa? Bu Christine dan keluarga yang ditinggalkan ini dan semua kita pun ini ya harus dalam posisi kita itu memang masih jauh dari cukup dalam menyelesaikan amanat agung itu. Nah, jadi sekarang yang kita pahami adalah bahwa lebih baik ke rumah duka katanya daripada ke rumah pesta. Sekarang yang mau kita mengerti dari yang disampaikan pengkhotbah ini adalah pengkhotbah 7 tadi ya, supaya kita mau merapatkan barisan lagi, lebih tekun lagi baca firman Tuhan, baca Alkitab. Saya nggak tahu, dan saya pelajari nih Bu Christine, ternyata betapa penting kita itu baca Alkitab itu dari awal sampai akhir. Artinya kalau Pak Petrus semasa hidup 63 tahun belum pernah tuntas baca itu, Bu Christine bantu. Karena apa Bu Christine? Bu Christine itu bagian dari Pak Petrus, setubuh. Bu Christine dan Pak Petrus itu satu gitu. Kalau sudah diberkati ketika mendapatkan berapa tahun Bu Christine berkeluarga dengan sudah berapa tahun? Kayaknya Agustus ini saya baca tadi ulang tahun pernikahannya ya. Tanggal 18 Agustus. Itu nanti akan ke berapa tahun tuh harusnya? Bapak baca di mana? Bapak baca. Tadi saya googling nama Bapak. Nah, entah berapa tahun lah, 20 tahun lebih kali ya? Lebih. Ya.
itu termasuk yang saya nyesel. Bapak saya sama ibu saya aja sampai 50 tahun, saya belum sampai 40 tahun. Ya, Bapak ibu saya kan udah sampai 50 tahun. pada usia ya, pernikahannya. sampai udah lewat berapa tahun lagi baru nggak ada semua. Nggak apa-apa. Saya belum ada 40 tahun udah Ya. tinggal. Nah, jadi Pak Petrus boleh mungkin ya belum pernah menuntaskan, dan kita pun sebetulnya yang di ruangan ini mungkin kita sudah pernah 1 kali, 2 kali, 3 kali baca Alkitab itu dari awal sampai akhir. Ternyata kita harus tetap mengulangnya lagi. Selama kita hidup kita harus mengulangnya. Bu Christine, saya nggak tahu Bu Christine sudah berapa kali mengulang baca Alkitab itu dari awal sampai akhir. Sudah berapa kali kira-kira? Belum Bu ya. Malam ini Bu Christine saya mau ajak untuk disiplin baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya bilang kemarin sama teman saya, ternyata menurut saya nih yang saya mengerti ya Bu ya, ketika kita baca terus firman Tuhan itu seperti memang menerangi